Selamat bertemu kembali di channel saya, Syotang Harlan Official. Di sini saya mau membahas mengenai batas maksimum dan minimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian, ya. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng dan share video ini guna mendukung berkembangnya channel ini. Oke, setuju kan? Dasar hukum kita dalam membahas mengenai batas maksimum tanah pertanian ini atau penguasaan tanah pertanian ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA. Kemudian Undang-Undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Baiklah, saya awali dari pasal 7 UPA yang menyebutkan untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Selanjutnya, ketentuan ini dalam pasal 17 UPA disebutkan yaitu bahwa pemerintah mengatur luas maksimum dan atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah oleh satu keluarga atau badan hukum. Sampai saat ini, sebagai pelaksanaan ketentuan UPA, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Khusus mengenai penetapan batas maksimum pemilikan dan atau penguasaan tanah pertanian, tolok ukurnya adalah tingkat kepadatan penduduk dalam suatu kabupaten atau kota yang dapat diperinci antara lain ya, satu, kepadatan jumlah penduduk untuk tiap kilometer persegi sampai dengan 50 orang atau 50 jiwa. Ini dikategorikan sebagai daerah atau wilayah tidak padat ya. Saya ulangi, tidak padat ya. Dua, kepadatan jumlah penduduk untuk tiap kilometer persegi 51 jiwa ke atas. Ini dikategorikan sebagai daerah atau wilayah padat ya. Saya ulangi, padat ya. Dan kategori padat ini masih dibagi lagi dalam subkategori, yaitu kurang padat. Klasifikasinya 51 jiwa sampai dengan 250 jiwa tiap kilometer persegi. Cukup padat 251 jiwa sampai dengan 400 jiwa tiap kilometer persegi ya. Dan sangat padat 401 jiwa ke atas ya, 401 jiwa ke atas tiap kilometer persegi. Itu sangat padat. Sekarang bagaimana batas maksimum tanah pertanian yang boleh dikuasai oleh satu keluarga dengan jumlah anggota keluarganya tidak lebih dari 7 orang atau 7 jiwa di dalam satu atau beberapa kabupaten dan atau kota? Batas maksimumnya, ketentuannya adalah sebagai berikut ya. Satu, di daerah atau wilayah kategori tidak padat 15 hektar
batas maksimumnya apabila tanah pertanian yang dikuasai hanya berupa tanah sawah saja, ya. Atau 20 hektar batas maksimumnya apabila tanah pertanian yang dikuasainya hanya berupa tanah kering saja, ya. Itu kering atau sawah, itu pilihannya. Maksudnya kering ini adalah tanah pertanian juga yang perladangan gitu, ya. 2, di daerah atau wilayah kategori padat, subkategori kurang padat, ya. Saya ulangi, kategori padat, subkategori kurang padat. Batas 10 hektar apabila tanah pertanian yang dikuasainya hanya berupa tanah sawah saja, ya. Itu luas maksimumnya. 12 hektar apabila tanah pertanian yang dikuasainya hanya berupa tanah kering saja. 3, di daerah wilayah kategori padat, subkategori cukup padat, ya. Padat, subkategori cukup padat, 7,5 hektar apabila tanah pertanian yang dikuasainya hanya berupa tanah sawah saja, ya. 9 hektar apabila tanah pertanian yang dikuasainya hanya berupa tanah kering saja, ya. 4, di daerah atau wilayah kategori padat, subkategori sangat padat. Saya ulangi, padat, subkategori sangat padat, yaitu 5 hektar apabila tanah pertanian yang dikuasainya hanya berupa tanah sawah saja, ya. 6 hektar apabila tanah pertanian yang dikuasainya hanya berupa tanah kering saja, ya. Timbul pertanyaan lagi, bagaimana apabila tanah pertanian yang dikuasainya berupa tanah sawah sekaligus tanah kering juga? Bagaimana? Kalau yang dikuasai berupa tanah sawah sekaligus tanah kering, maka cara penghitungan luas maksimumnya adalah dengan rumus sebagai berikut, ya. Luas tanah sawah dijumlahkan dengan luas tanah kering, ya. Lalu tanah kering dinilai sama dengan tanah sawah dan ditambah 30% di daerah atau wilayah yang kategorinya tidak padat, atau ditambah 20% di daerah atau wilayah yang kategorinya padat. Padat ini meliputi kurang padat, cukup padat, dan sangat padat, ya. Lalu apabila tanah yang dikuasai secara nyata meliputi tanah sawah sekaligus juga tanah kering, maka cara menghitungnya begini. Langkah pertama, ya, ditetapkan bahwa tanah kering dikuasai secara nyata yang harus dilepaskan kepada negara, dan tanah sawah yang dikuasai secara nyata yang tetap untuk dikuasai seluruhnya. Maka luas tanah sawah yang dikuasai secara nyata diasumsikan sebagai luas tanah kering, ya. Diasumsikan sebagai luas tanah kering. Lalu luas tanah ditambah 20% atau dikali 120%. Dan hasil dari ini dijumlahkan dengan luas tanah kering yang dikuasai secara nyata. Setelah itu, hasilnya dikurangi dengan batas maksimum luas tanah kering yang ditentukan pada daerah atau wilayah yang bersangkutan, ya. Dan setelah itu, hasilnya menjadi bagian luas tanah kering yang dikuasai secara nyata yang harus dilepaskan kepada negara. Lalu hasilnya dari ini atau sisanya setelah dikurangi itu adalah merupakan batas maksimum luas tanah kering yang boleh dikuasai keluarga yang bersangkutan. Di samping luas tanah sawah
yang dikuasai secara nyata seluruhnya tetap dipertahankan, dikuasai keluarga yang bersangkutan. Langkah 2 ya, ditetapkan bagian luas tanah sawah yang dikuasai secara nyata yang harus dilepaskan kepada negara. Jadi sawah yang dikuasai secara nyata itu yang ditetapkan sebagai tanah yang dilepaskan kepada negara. Dan tanah kering yang dikuasai secara nyata yang tetap dikuasai seluruhnya. Jadi tanah kering yang dikuasai secara nyata itu tetap dipertahankan ya. Maka luas tanah yang dikuasai secara nyata dibagi dengan luas tanah sawah yang dikuasai secara nyata yang diasumsikan sebagai luas tanah kering sebagai dimaksud dalam langkah pertama. Kemudian dikali dengan luas tanah kering yang dikuasai secara nyata. Lalu hasilnya ditambah dengan luas tanah sawah yang dikuasai secara nyata. Kemudian dikurangi dengan batas maksimum luas tanah sawah yang ditentukan pada daerah atau wilayah yang bersangkutan ya. Dan hasilnya terakhir ini menjadi bagian luas tanah sawah yang dikuasai secara nyata yang harus dilepaskan kepada negara. Artinya sebagian tanah sawah itu dilepaskan kepada negara sesuai dengan perhitungan tadi. Dan hasil atau sisanya adalah maksimum luas tanah sawah yang boleh dikuasai yang bersangkutan. Di samping luas tanah kering yang dikuasai secara nyata seluruhnya tetap dikuasai keluarga yang bersangkutan atau dipertahankan ya. Nah, contoh kasus supaya lebih rumus dalam kalimat tadi itu dapat semakin dimengerti ya. Misal ya, satu keluarga di daerah wilayah kurang padat. Saya ulangi, satu keluarga di daerah atau wilayah kurang padat ya. Menguasai secara real seluas 5 hektar tanah sawah dan seluas 9 hektar tanah kering ya. Jelas ya? Nah, perhitungannya begini. Perhitungan langkah pertama, bagian luas tanah kering yang dikuasai secara nyata yang harus dilepaskan kepada negara, sedangkan tanah sawah yang dikuasai secara nyata seluruhnya tetap dikuasai keluarga yang bersangkutan dengan cara perhitungan seperti ini. Tanah kering dinilai sama dengan tanah sawah. Maka 5 hektar tanah sawah diasumsikan menjadi 5 hektar tanah kering ya. Lalu 5 hektar tersebut ditambah 20% ya. Atau 5 hektar dikali 120%. Hasilnya adalah 6 hektar tanah kering. Tadi saya diasumsikan ya sawah ya. Jadi angka luas sawah itu diasumsikan seperti seolah-olah tanah kering ya. Lalu 6 hektar tersebut dijumlahkan dengan luas tanah kering yang dikuasai secara nyata. Sesuai contoh kasus tadi, berapa luasnya? Yaitu seluas 9 hektar. Ya. Jadi 6 hektar ditambah 9 hektar sama dengan 15 hektar tanah kering. Kemudian dikurangi dengan batas maksimum luas tanah kering di daerah wilayah kurang padat. Berapa itu? Yaitu 12 hektar. Atau 15 hektar kurang 12 hektar sama dengan 3 hektar tanah kering.
sebagai bagian tanah kering yang harus dilepaskan oleh yang bersangkutan kepada negara. Atau 9 hektar kurang 3 hektar sama dengan 6 hektar. Dan 6 hektar ini merupakan tanah kering yang boleh dikuasai yang bersangkutan. Sehingga keluarga yang bersangkutan kesimpulannya dapat menguasai maksimum, boleh menguasai tanah tersebut. Sawah beserta tanah kering adalah sebagai berikut, ya. 5 hektar tanah sawah, yaitu keseluruhan tanah sawah yang dikuasai secara nyata yang dipertahankan, dan 6 hektar tanah kering setelah dilepaskan 3 hektar. Jadi total sawah dan tanah kering luas seluruhnya 11 hektar. Dilanjutkan dengan perhitungan langkah kedua. Bagian luas tanah sawah yang dikuasai secara nyata yang harus dilepaskan kepada negara. Sedangkan tanah kering yang dikuasai secara nyata yang tetap untuk dikuasai seluruhnya oleh yang bersangkutan atau dipertahankannya. Luas tanah sawah yang dikuasai secara nyata 5 hektar, ya, dibagi dengan luas tanah sawah yang dikuasai secara nyata yang diasumsikan sebagai tanah kering sebagaimana dimaksud dalam perhitungan langkah pertama tadi yang di atas, yaitu 6 hektar, ya. Lalu hasilnya dikali dengan luas tanah kering yang dikuasai secara nyata, yaitu 9 hektar. Atau 5/6 kali 9 hektar sama dengan 7,5 hektar tanah sawah. Hasil 7,5 hektar tanah sawah ditambah dengan luas tanah sawah yang dikuasai secara nyata, yaitu 5 hektar yang dikuasai secara nyata. Atau 7,5 hektar ditambah 5 hektar sama dengan 12 hektar tanah sawah, ya. Maka tanah sawah yang harus dilepaskan adalah seluas 12,5 hektar dikurangi dengan batas maksimum tanah sawah pada daerah wilayah kurang padat, yaitu 10 hektar. Atau 12,5 hektar dikurangi 10 hektar sama dengan 2,5 hektar. Dan yang 2,5 hektar inilah luas tanah sawah yang harus dilepaskan kepada negara. Jadi luas maksimum tanah sawah yang bisa dikuasai keluarga yang bersangkutan adalah 5 hektar kurang 2,5 hektar sama dengan 2,5 hektar tanah sawah, ya. Sehingga total tanah yang bisa dikuasai keluarga tersebut berupa sawah dan tanah kering adalah 2,5 hektar tanah sawah dan 9 hektar tanah kering, yaitu luas seluruh tanah kering yang dikuasai secara nyata yang dipertahankan, ya. Sehingga semua total seluruhnya luas maksimumnya adalah 11,5 hektar. Mungkin sudah jelas, ya. Kalau belum jelas diulang-ulang aja, pasti nanti jelas, ya. Selanjutnya terdapat beberapa ketentuan lainnya yang perlu digarisbawahi dalam penetapan luas tanah pertanian ini, ya. Yaitu 1, semua daerah atau wilayah pemerintah kota dikategorikan sebagai daerah atau wilayah padat, ya. Subkategori sangat padat, ya, begini, ya, seluruh kota yang disebut kota. 2, Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN berwenang memasukkan suatu kabupaten kota ke dalam kategori kepadatan penduduk setingkat lebih tinggi atau setingkat lebih rendah
daripada kategori kepadan penduduk yang seharusnya. 3. Pengertian keluarga dalam kaitannya dengan penetapan luas tanah pertanian ini adalah seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga. Dalam hal ini terdiri dari ayah, ibu beserta anak-anaknya sebagai anggota keluarga, ya. Anggota keluarga adalah belum berkeluarga. Anggota keluarga masih dalam tanggungan penuh dari orang tua yang bersangkutan. Jumlah seluruh anggota keluarga tidak lebih dari 7 orang atau 7 jiwa. 4. Pengertian penguasaan tanah pertanian dan status haknya adalah A. Menguasai secara langsung, ya. Bisa dikuasai sendiri oleh masing-masing anggota keluarga dan atau bisa dikuasai bersama oleh keluarga yang bersangkutan. Misalnya milik bersama orang lain, milik bersama berupa warisan yang belum atau tidak dibagi, ya. B. Menguasai secara tidak langsung, yaitu tanah hak milik dan hak gadai yang disewakan atau dibagi hasilkan kepada orang atau orang-orang lain. C. Status tanah dikuasai bisa milik atau kepunyaan sendiri dan atau bisa milik kepunyaan orang lain yang disewa, dipinjam pakai atau menerima gadai. D. Letak tanah yang dikuasai bisa dalam satu daerah, wilayah, kabupaten, kota, atau bisa di beberapa kabupaten kota. Jadi diakumulasikan, ya, semuanya. Tanahnya di beberapa kabupaten itu diakumulasikan, dijumlahkan, itulah menjadi batas maksimum. 5. Pengecualian ketentuan batas maksimum penguasaan tanah pertanian, dalam arti ketentuan batas maksimum tanah pertanian tidak berlaku untuk A. Untuk tanah-tanah yang diperoleh dari pemerintah yang dikuasai dengan hak guna usaha, atau hak-hak tanah lain yang bersifat sementara atau terbatas, misalnya hak pakai berjangka waktu, serta B. Tanah yang dikuasai badan hukum, ya. 6. Ketentuan penguasaan tanah pertanian dalam hal jumlah anggota keluarga, dalam hal ini ayah, ibu, dan anak-anaknya, lebih dari 7 orang atau jiwa, yaitu untuk setiap anggota keluarga selebihnya ditambah 10%, ya, dari batas maksimum tanah pertanian yang telah ditetapkan. Akan tetapi jumlah penambahan keseluruhannya tidak boleh lebih dari 50%. Ya, kalau nanti jumlahnya 14 ya nggak bisa, ya, dibatasi 50%. Walaupun jumlah mereka itu 20 misalnya. Jumlah keseluruhan tanah pertanian yang dikuasai oleh keluarga yang berjumlah lebih dari 7 orang atau jiwa tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah saja maupun tanah kering saja, maupun sawah sekaligus tanah kering. Itu dari segi luas tanah, ya, maksimum. Tadi dari segi persen. Jadi kalau walaupun 50%, kalau luasnya sudah lebih dari 20 hektar, nggak boleh. Begitu, ya. 7. Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN dapat menambah luas melebihi luas maksimum 20 hektar bagi keluarga yang beranggotakan lebih dari 7 orang atau 7 jiwa dengan mempertimbangkan keadaan daerah yang sangat khusus dengan penambahan paling banyak 5 hektar saja. Jadi kalaupun ini terjadi, ya maksimalnya paling banyaknya 25 hektar, ya. 8. Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap
petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimal 2 hektar. Jadi ini yang menjadi cikal bakal batas minimal tanah pertanian ya, 2 hektar. Tapi ini belum terwujud ya, belum terlaksana. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 081251240000 atau email harlen@gmail.com yang nanti ya pada kesempatan pertama akan saya jawab dan mungkin juga saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.